Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifadah wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrar bid darin amin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, dan sekarang kita sudah sampai hadis yang keberapa? Hadis yang ke-40. Kurang berapa? 2. Ini walaupun namanya kitab Al-Arba'in yang artinya 40, tapi di sini hadisnya bukan cuma 40 tapi ada 42 hadis. Hadis yang ke-40. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, Ibnu Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Suatu hari Rasulullah itu memegang pundakku, memegang bahuku. Kemudian Rasulullah berkata, faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau seperti orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang melewati jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqulu. Ibnu Umar setelah selesai mendengarkan sabda Rasul seperti itu, beliau berkata, idza amsayta fala tantadiris sabaha. Jika engkau masuk waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masaa. Dan jika engkau masuk waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika. Dan ambillah dari sehatmu untuk sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan dari hidupmu untuk matimu. Rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita bahas hadis yang ke-40 ini satu persatu dari yang pertama. Jadi suatu hari Rasulullah itu memegang bahu atau pundaknya Ibnu Umar ini, bahu ini, pundak. Biasanya orang kalau megang pundaknya orang itu tanda bahwa dia itu sangat dekat. Kalau orang tidak dekat itu kemungkinan besar dia tidak mau memegang pundaknya itu. Orang saking akrabnya biasanya sering memegang pundaknya itu kalau mau ngomong itu. Ini menunjukkan kedekatan Rasulullah kepada Ibnu Umar. Dan ini agar lebih semakin erat hubungan sebuah persaudaraan sesama muslim. Kita lihat sendiri kalau orang sudah akrab kan kalau ngomong kadang-kadang dipegang pundaknya ya. Nah, itu tanda bahwa dia akrab. Apa pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Beliau berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti seakan-akan seperti orang asing. Tahu orang asing? Orang asing itu tahu? Orang asing itu siapa? Kayak apa orang asing itu? Tidak ada yang kenal kan ya? Maksudnya bagaimana? Kalau kita bertempat di satu tempat, sedangkan kita itu tidak mengenal tempat itu dan bahkan tidak mengenal kepada penduduk-penduduk yang ada di situ, maka kemungkinan besar kita pasti tidak lama di situ. Ya. Tidak lama di situ dan tidak berlama-lama untuk tinggal di situ karena itu bukan tempat tinggal kita. Betul ya? Ibarat gini, kita ke Malaysia misalnya, ke Malaysia karena ada satu acara selama 3 hari misalnya, kemudian kita nginap di hotel. Kira-kira kalau hotelnya misalnya catnya itu warnanya kurang bagus, apa kemudian kita ngecat warna hotelnya diganti? Enggak. Kalau misalnya lampunya kurang terang, apa kemudian kita mengganti dengan lampu yang terang? Enggak. Kira-kira alasannya apa? Karena bukan tempat tinggalnya. Karena kita sebagai orang asing. Maka
sikap kita ketika di dunia juga seperti itu. Kita harus merasa bahwa kita seperti orang asing. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Makanya di dunia itu jangan terlalu fokus untuk urusan dunia, tapi bagaimana caranya agar kehidupan kita di tempat tinggal kita yang sesungguhnya di akhirat benar-benar nyaman, benar-benar bahagia. Itu maksudnya kun fid dunya ka'annaka gharib, seperti kita sedang seperti orang asing. Ya, namanya orang asing itu ya tidak nyaman di situ, tidak tenang di situ. Jadi di dunia itu jangan sok enak-enakan, karena dunia bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya itu di akhirat. Di dunia kan cuma sebentar. Berapa tahun kira-kira di dunia? Ya kita kira cuma 60 tahun. 60 tahun atau lebih itu. Kalau di dunia, kalau di akhirat selama-lamanya. Kalau bahagia, bahagia selama-lamanya. Kalau sengsara, sengsara selama-lamanya. Nah, karena sikap kita ketika di dunia bagaimana? Kita memposisikan diri kita sebagai orang asing. Orang asing yang tidak nyaman dengan dunia, orang asing yang tidak nyaman dengan tempat tinggal kita yang ada di dunia. Tapi bukan berarti kita tidak boleh untuk mencari dunia. Boleh-boleh saja kita mencari dunia sebagai bekal hidup kita di akhirat. Boleh kita kerja, boleh kita cari uang, li'anna dunya mazra'atul akhirah, karena dunia itu tempat menanam yang bisa dipanen di akhirat. Karena tidak mungkin tiba-tiba kita di akhirat tanpa bawa bekal. Butuh uang, orang ibadah kan juga butuh uang. Orang ibadah butuh baju butuh uang. Orang ibadah butuh dia bisa kuat butuh makan butuh uang. Orang ibadah butuh tempat tinggal bangunnya pakai uang. Karenanya uang itu bisa bermanfaat ketika memang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga dunia ini kita jadikan sebagai tempat menanam kita yang bisa kita panen di akhirat. Itu artinya kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau seperti orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang melewati jalan. Melewati jalan itu lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Sebentar. Yang lama itu di mana? Ya kalau sudah nyampe di tempat tinggalnya itu. Kita di dunia tidak lama. Coba kita bayangkan sendiri ya. Tiba-tiba kita sudah usia seperti sekarang ini. Padahal seakan-akan kemarin itu masih sekolah SD, masih sekolah MTS. Sekarang sudah sekolah aliyah, ada yang sudah lulus kuliah, ada yang sudah menikah. Saya membayangkan seakan-akan kemarin itu kayaknya masih kuliah, masih mondok. Kok kayaknya cepat seperti itu. Sangat cepat sekali. Dunia itu sangat cepat sekali. Saya perasaan baru kemarin ada di Besuki, ternyata sudah 7 tahunan di Besuki, mulai dari 2013 sampai sekarang. Sangat cepat sekali, seperti orang yang melewati jalan. Itu artinya orang yang melewati jalan itu dia kalau berhenti dia cukup untuk minum atau makan. Butuhnya itu seperlunya saja. Kita di dunia juga seperti itu. Kalau istilah Jawa itu seperti wong mampir ngombe. Orang hidup di dunia itu seperti mampir untuk minum air. Minum air itu kan tidak lama. Kenapa kok ada istilah seperti itu? Karena orang-orang Jawa dulu itu rata-rata di depan rumahnya itu ada tempat minum yang disediakan untuk orang yang lewat di situ. Kalau dia kehausan, dia boleh minum di situ. Ada semacam kendi, kadang-kadang ada sumur, kadang-kadang ada tempat-tempat minum yang lain. Digunakan apa? Untuk minumnya orang yang lewat di situ agar tidak kehausan. Nah, kita sebagai orang yang hidup di dunia juga seperti itu sikap kita. Kita memposisikan diri kita sebagai orang yang melewati jalan. Di dunia itu tidak lama. Karenanya kita tidak boleh untuk bersenang-senang, bersantai-santai di dunia, kemudian kita lupa kepada akhirat. Itu artinya jadilah engkau di dunia
seakan-akan seperti orang asing. Jangan terlalu bersenang-senang di dunia, karena itu bukan tempat tinggalnya. Kalau bersenang-senang yang di akhirat. Juga kita memposisikan diri seperti orang yang melewati jalan. Melewati jalan ya pasti tidak lama. Kemudian setelah Sayyidina Ibnu Umar mendengar perkataan Rasulullah seperti itu, Sayyidina Umar juga berkata, "Idza amsayta fala tantadiris sabaha wa idza asbahta fala tantadiril masaa." Jika engkau masuk di waktu sore, maka jangan menunggu pagi. Dan jika engkau masuk di waktu pagi, maka jangan menunggu sore. Artinya bagaimana? Kita itu kalau sekarang waktu pagi hari seperti ini, jangan menunggu sore. Artinya untuk kita bisa berbuat baik, jangan menunggu sore, jangan menunda-nunda. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah nanti sore kita masih hidup atau tidak. Waktu pagi jangan menunggu sore. Waktu sore jangan menunggu pagi. Untuk apa? Untuk beramal. Karena hidup manusia tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Kadang-kadang paginya tertawa, tiba-tiba sorenya sudah tiada. Kadang-kadang sorenya ketawa-ketawa, paginya sudah ditangisi banyak orang. Tidak ada yang tahu. Karenanya jangan sampai ketika kita sudah masuk di waktu pagi, kita ingin melakukan amal kebaikan, kemudian kita nunggu sampai waktu sore. Ya disegerakan biar kita tidak diganggu oleh aktivitas yang lain yang bisa mengganggu kita untuk melakukan amal kebaikan dan amal ibadah. Di samping itu juga artinya kita tidak boleh untuk menunda-nunda taubat. Misalnya kita di waktu pagi melakukan dosa, ya sudah nanti sore saja saya mau taubat. Tidak usah menunggu sore. Cukup di waktu pagi itu dia bertobat karena tidak tahu sorenya apakah masih bisa menjumpai atau tidak. Sama seperti Ramadan. Ramadan itu pasti datang. Cuma kita belum tentu bisa menjumpai Ramadan itu sendiri. Nah, makanya orang-orang dulu itu kadang-kadang ada yang memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Orang-orang soleh terdahulu itu dia tidak yakin bahwa bisa memasukkan suapan yang kedua. Ya karena semua dipegang sama Allah. Bisa jadi kita memasukkan suapan yang pertama, suapan yang kedua sudah tidak masuk ke dalam mulut kita karena nyawa kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh dulu itu juga ketika melangkahkan kaki, mereka meyakini bahwasanya saya tidak bisa melangkahkan kaki yang kedua kalau tidak tanpa izin Allah. Karena apa? Karena bisa jadi sebelum saya melangkahkan kaki saya untuk yang kedua kalinya, bisa jadi nyawa saya sudah tidak ada di tubuh saya. Orang-orang soleh dulu, semisal contoh Syekh Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala, beliau itu ketika sebelum tidur, beliau pasti berpesan kepada keluarganya, astaudi'ukumullah fala'alli la aqumu min naumati. Aku mengucapkan salam perpisahan kepadamu dan aku menitipkan kalian kepada Allah, kata Syekh Muhammad bin Wasi'. Barangkali nanti aku tidur dan tidak bisa bangun lagi. Orang-orang dulu itu ini mengamalkan hadis ini, mengamalkan perkataan Sayyidina Ibnu Umar ini. Orang-orang dulu juga tidak kemudian yakin nanti bisa bangun. Makanya memang disunahkan orang sebelum tidur itu berwasiat, minimal nulis sesuatu di kertas kemudian ditaruh di bawah bantalnya. Apalagi yang berurusan dengan hutang, karena bisa jadi kita masih belum sempat bercerita, akhirnya hutang kita tidak dilunasi oleh keluarga kita sehingga menjadi tanggungan kita di akhirat, menghambat perjalanan kita ketika di alam kubur. Itu ulama-ulama terdahulu seperti itu. Orang-orang soleh itu sebelum tidur berpesan kepada keluarganya, semoga aku menitipkan kalian kepada Allah, katanya Syekh Muhammad bin Wasi'. Barangkali aku tidak bisa bangun dari tidurku. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, la yabitu ahadukum illa wa wasiyatuhu inda ra'sih. Ini hadis
Jangan kalian tidur, salah satu dari kalian tidur kecuali wasiatnya ada di kepalanya. Ini memang kesunahan. Sebelum tidur itu cari kertas, cari pulpen, tulis wasiatnya apa. Mungkin pernah punya kesalah sama orang, ya urusan nanti waktu bangun masih hidup, ya nanti ditaruh lagi, seperti itu. Itu wasiat yang sangat penting. Minimal kita mengamalkan hadis ini. Sebelum tidur itu kita nulis wasiat, kemudian ditaruh di dekatnya kepala kita itu. Karena nanti yang akan dibawa ketika memang benar-benar mati, ya di area kepala itu akan lebih gampang terlihat oleh keluarganya itu. Lanjutan hadisnya, fala alla ayyabita min ahli dunya wa yusbiha fi ahli akhirah. Bisa jadi seseorang itu malam-malam dia termasuk penduduk dunia, tapi pagi harinya sudah termasuk penduduk akhirat. Tidak ada yang tahu. Malam tidur, ternyata tidurnya menjadi penduduk dunia. Yang pagi ternyata sudah menjadi penduduk akhirat. Kemudian lanjutan hadisnya, fakam min mustaqbilin yauman aw amalan la yastakmiluhu. Banyak sekali orang yang bisa melalui harinya tanpa dia bisa menyempurnakannya. Kita sekarang menjalani hari ini, sekarang bisa, tapi bisa jadi nanti sore atau nanti malam kita tidak bisa menyempurnakan hari yang kita lalui itu. Banyak seperti itu, karena kematian itu adalah rahasia Allah. Makanya kita jangan terlalu menunda-nunda ketika kita mau bertaubat, ketika kita mau melakukan kebaikan. Karena ketika kita bisa berpikir seperti itu, maka Allah akan memberikan kita dengan 3 kemuliaan. Kalau kita tidak menunggu seperti itu, Allah akan memberikan kita dengan 3 kemuliaan. Yang pertama, ta'jirut taubati, bersegera untuk bertaubat. Memang kita itu sukanya menunda-nunda. Kalau kita tidak suka menunda-nunda, nanti dikasih sama Allah, kalau kita mau bertaubat pasti segera bertaubat. Kalau tidak menunda-nunda. Kemudian yang kedua, akan diberikan kemuliaan oleh Allah, wa qanaatul qalbi. Hatinya itu qanaah, menerima apa adanya dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia rasakan. Menerima apa adanya. Yang ketiga, wan nasyatu fil ibadah. Orang tersebut pasti akan bersemangat untuk melakukan ibadah. Ketika apa? Ketika tidak menunda-nunda. Karena menunda-nunda itu pasti nanti banyak halangannya. Oh nanti akhirnya nanti ya punya kesibukan yang lain. Yang kesibukan yang lain itu tidak begitu penting sehingga menyebabkan terbengkalainya amalan-amalan yang penting yang biasa kita lakukan. Itu disebabkan karena apa? Karena suka menunda-nunda. Menunda-nunda itu tidak bagus. Apalagi dalam hal urusan kebaikan. Ada terburu-buru itu yang bagus. Apa terburu-buru yang bagus? Salah satunya terburu-buru membayar hutang. Itu bagus. Kalau yang lain tidak bagus terburu-buru itu. Terburu-buru membayar hutang. Kemudian terburu-buru untuk mengurusi jenazah, itu juga bagus. Artinya kalau jenazah ini sudah tidak ada yang ditunggu, sudah beres semua, segera langsung dimakamkan. Tidak usah nunggu sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Yang bagus langsung dimakamkan. Kecuali ada permintaan dari ini si mayit ini, tunggu nanti anak saya datang dari Jakarta misalnya. Ya ditunggu sampai anaknya datang. Kalau sudah selesai ya sudah langsung dimakamkan. Kemudian yang ketiga, terburu-buru yang baik itu terburu-buru menikah ketika sudah waktunya. Itu bagus. Tidak usah tunda-tunda. Daripada nanti melakukan hal-hal yang dilarang. Kewajibannya bagi siapa? Bagi orang tua. Terburu-buru menikahkan anaknya itu bagus ketika memang anaknya sudah siap. Tidak usah tunda-tunda, masih suruh pacaran, suruh ini, suruh itu, suruh nikah aja. Beberapa hari yang lalu saya lihat di YouTube itu ada salah seorang ustadz di TV perkenalan lewat TikTok. Kemudian setelah itu lamaran, setelah lamaran jarak 7 hari kalau tidak salah atau 9 hari itu langsung nikah. Itu cepat itu seperti itu. Tapi
Saya yang agak kurang setuju itu TikTok itu digunakan untuk perkenalan. Ya bagaimanapun perkenalan tidak seperti itu, tidak lewat TikTok. Ya namanya Ustadz ya lain ya, Ustadz di TV soalnya. Jadi seperti itu. Itu yang kalau ngetik Ustadz di Google pasti keluar muncul Ustadz itu, karena memang sekarang lagi banyak dilihat itu di YouTube atau di Google itu. Ya. Ya itu yang lagi nikah beberapa hari yang lalu itu, masih pengantin baru itu. Ya itu. Kemudian yang keempat, terburu-buru yang bagus itu adalah terburu-buru untuk bertaubat. Terburu-buru untuk bertaubat. Jadi terburu-buru tidak harus kita nunggu tua bisa taubat, muda pun bertaubat juga lebih bagus gitu. Makanya kalau kita tidak suka menunggu-nunggu seperti kita yang disabdakan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, maka Allah akan memberikan 3 kemuliaan itu. Kita akan lebih mudah untuk segera bertaubat, hati kita mudah menerima apa adanya, dan kita lebih bersemangat untuk melakukan ibadah. Dan kebalikannya, kalau kita suka menunda-nunda, tidak langsung segera untuk melakukan amal ibadah ketika kita ada kesempatan, maka kebalikannya tadi itu, lebih sulit untuk segera bertaubat, kemudian tidak menerima dengan apa yang dia miliki, dan tidak bersemangat untuk melakukan ibadah, bermalas-malasan untuk melakukan ibadah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, "Innad dunya qadir tahalat mudbirah wa innal akhirata qadir tahalat muqbilah." Sesungguhnya dunia itu pergi memungkuri kita, meninggalkan kita. Dunia itu semakin hari semakin meninggalkan kita. Sedangkan akhirat itu pergi untuk menyambut kita. Dunia dan akhirat tidak sama. Dunia semakin hari semakin meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita akan mati pada saatnya. Sedangkan akhirat kita semakin dekat. Walikullin minhuma banun, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap dari dunia dan akhirat itu punya anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan jadi anak dunia. Kenapa tidak jadi anak dunia? Karena ketika kita menjadi anaknya dunia, maka kita akan ditinggalkan sebatang kara di dunia. Karena apa? Karena nanti dunia pasti akan meninggalkan kita, sedangkan kita nanti akan menjadi anaknya akhirat. Bagaimana caranya agar kita menjadi anaknya akhirat, menjadi anak yang bahagia? Ya dengan kita bisa membawa bekal-bekal yang bisa menyebabkan kita bahagia. Kemudian Sayyidina Ali juga melanjutkan perkataannya, fa innal yauma amalun wala hisab. Hari ini di dunia itu kita hanya bisa beramal tapi tidak dihisab. Sedangkan besok di akhirat wa ghadan hisabun wala amal. Sedangkan besok di akhirat itu hisab tanpa amal. Orang besok di akhirat tidak bisa beramal lagi, yang ada hanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama bernama Fudail bin Iyad, seorang wali yang sangat terkenal. Suatu hari berkata kepada seorang laki-laki, "Kam atats alaika?" Berapa umurmu wahai laki-laki? Laki-laki ini menjawab, "Sittuna sanah." Berapa? Sittuna sanah. 60 tahun. Kemudian Sayyidina Fudail bin Iyad ini berkata lagi, fa anta mundu sittina sanah tasiru ila rabbika yushiku antablugha. Engkau sekarang ini sejak usia 60 tahun engkau berjalan menuju Tuhanmu dan engkau hampir sampai. Kalau orang sudah 60 tahun itu dia perjalanannya sudah hampir sampai. Sampai kemana? Sampai kepada Allah. Kemudian laki-laki ini berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu Sayyidina Fudail bin Iyad berkata lagi, ata'rifu tafsirahu, apakah engkau tahu apa yang kamu ucapkan itu? Tafsirnya apa? Maknanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dijawab oleh Sayyidina Fudail bin Iyad, faman arafa annahu lillahi
abdun wa annahu ilaihi rajiun falyalam annahu mauqufun. Orang yang mengerti bahwasanya dia adalah seorang hamba bagi Allah dan dia akan dikembalikan kepada Allah, maka hendaknya dia harus tahu bahwasanya dia juga akan dihentikan di hadapan Allah, akan diberhentikan di hadapan Allah. Wa man alima annahu mauqufun falyalam annahu mas'ulun. Dan barang siapa yang tahu bahwa dia akan diberhentikan di hadapan Allah, maka mestinya jika dia juga harus tahu bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man alima annahu mas'ul falyu'idda lis-su'al jawabah. Dan barang siapa tahu bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah, maka sudah semestinya dia mempersiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Itu artinya kita harus di dunia ini mempersiapkan segala sesuatunya untuk apa? Untuk kita bisa ditinggal di akhirat dengan keadaan yang sangat bahagia, bukan dengan keadaan yang begitu sangat sengsara. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Sayyidina Fudail bin Iyad, terus bagaimana ini solusinya ini, keadaanku seperti ini yang sudah usia 60 tahun ini. Kemudian Fudail bin Iyad berkata, yasirah, sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Bagaimana solusinya, caranya bagaimana? Laki-laki ini bertanya lagi. Kemudian dijawab oleh Fudail bin Iyad, tuhsinu fima baqiya yaghfiru laka ma madha. Kau perbaiki apa yang tersisa dari umurmu ini dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan ibadah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu, masa-masa lalumu yang sudah lewat. Karena apa? Fa'in asa'ta fa'innaka in asa'ta fima baqi akhadta bima madha wa ma baqi. Karena engkau jika memperburuk keadaanmu yang sekarang ini dari sisa-sisa umurmu, kau gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka engkau akan merusak apa yang sudah engkau lakukan pada masa yang sudah lewat. Artinya orang itu akan dinilai sesuai dengan akhir hidupnya seperti apa. Kalau akhir hidupnya itu baik, maka dianggap Allah husnul khotimah. Tapi kalau akhir hidupnya itu tidak baik, maka dianggap su'ul khotimah. Kemudian Sayyidina Umar lanjutan dari perkataannya, wa khudh min sihatika limaradik. Ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu. Artinya kita manfaatkan selagi kita masih sehat, kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal ibadah, untuk melakukan amal soleh. Karena apa? Karena kalau nanti kita sudah sakit, kita sudah tidak bisa apa-apa. Kalau orang istiqomah melakukan kebaikan, kalau orang istiqomah melakukan amal soleh, kalau orang soleh, orang itu istiqomah melakukan amal ibadah pada saat sehat, kemudian dia sakit dan tidak bisa untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan pada saat sehat, apa yang dia peroleh? Ini sesuai dengan satu hadis, idza maridal abdu aw safara kataballahu ta'ala lahu minal ajri misla ma kana ya'malu sahihan muqiman. Misalnya, kalau kita punya kebiasaan sholat duha misalnya, punya kebiasaan sholat qobliyah ba'diyah, punya kebiasaan puasa Senin Kamis pada saat sehat, kemudian kita sakit dan tidak bisa melakukan itu, bagaimana? Allah akan mencatat pahala untuk kita sebagaimana kita pada waktu kita masih sehat. Jadi pahalanya sama walaupun kita tidak melakukan. Itu hebatnya orang istiqomah. Bagaimana juga kalau kita sedang di rumah, kita istiqomah baca wirid ini, baca wirid itu, baca Quran misalnya. Kemudian suatu hari kita bepergian dan tidak ada kesempatan untuk baca wirid dan tidak ada kesempatan untuk baca Quran. Ini keistimewaan orang yang istiqomah. Allah tetap mencatat pahala sebagaimana ketika kita ada di rumah dan kita membaca Al-Quran, membaca wirid, baca sholawat, baca istighfar dan lain sebagainya. Walaupun kita sedang dalam bepergian, walaupun dalam bepergian kita tidak baca karena tidak sempat atau karena kesibukan-kesibukan yang lain. Makanya kita harus manfaatkan kesehatan kita selagi kita masih belum sakit. Karena nanti akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min hayatika limautika.
dan dari hidupmu untuk matimu. Artinya orang itu ketika sudah mati dia tidak bisa beramal. Karenanya selagi kita masih hidup, kita gunakan kesempatan hidup kita untuk beramal, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh. Orang itu kalau sudah mati dia tidak bisa beramal lagi. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam, ketika manusia sudah mati, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Terputus artinya dia sudah tidak bisa beramal lagi. Tapi ada 3 hal yang walaupun dia tidak bisa beramal, tapi dia masih bisa mendapatkan pahala amal itu sendiri. Apa itu? Shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah. Misalnya nyumbang di masjid untuk pembangunan. Dan dia yang nyumbang itu sudah mati. Bagaimana? Kalau masjidnya masih digunakan, maka orang mati ini seakan-akan bisa beramal karena tetap mendapatkan pahala. Itu namanya shadaqah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang manfaat. Misalnya guru punya ilmu, diajarkan kepada muridnya, muridnya punya murid, diajarkan kepada muridnya, diajarkan lagi kepada muridnya, diajarkan kepada keluarganya, sampai seterusnya. Walaupun guru itu sudah meninggal dunia, maka seakan-akan dia masih beramal. Kenapa? Karena dia tetap mendapatkan aliran pahala. Kayak seperti ini nih, Imam Nawawi ini. Beliau sudah wafat sudah berapa ratus tahun yang lalu, tapi seakan-akan masih hidup dan seakan-akan masih bisa beramal. Kenapa? Karena tetap mendapatkan pahala, karena ilmunya kita pelajari semua. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang mendoakan kedua orang tua, anak soleh. Karenanya kalau nikah itu jangan sampai punya tujuan yang tidak baik. Ya, salah satu tujuannya agar mempunyai anak yang soleh, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ini ciri-ciri anak soleh. Kalau kita jarang mendoakan kedua orang tua, itu cirinya bukan anak yang soleh atau solihah. Waktu di dunia saja jarang mendoakan, waktu masih hidup saja jarang mendoakan, itu kemungkinan ketika sudah mati mendoakannya juga mungkin sehari, 2 hari, 3 hari itu. Setelah itu mungkin sudah lupa, karena sudah tidak ada orang-orangnya. Masih ada saja kadang-kadang orang itu malas mendoakan kedua orang tuanya. Padahal salah satu hal yang menyebabkan rezeki seseorang itu tidak lancar karena jarangnya orang tersebut mendoakan kedua orang tua. Berarti kebalikannya, termasuk hal yang bisa melancarkan urusan rezeki yaitu mendoakan kedua orang tua. Caranya bagaimana? Gampang. Ya, misalnya dengan doa-doa yang gampang kita hafal, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sudah cukup. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Madura atau pakai bahasa Jawa, terserah. Yang penting ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tuaku sebagaimana dia menjagaku ketika masih kecil. Ampuni mereka ya Allah, gitu. Itu sudah cukup gitu. Itu bagian dari hal-hal yang bisa melancarkan urusan rezeki kita. Di samping itu kita juga dianggap oleh Allah sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak hanya ketika mereka masih hidup, tapi juga ketika mereka sudah meninggal dunia. Caranya bagaimana? Dengan mendoakan mereka. Itu bagian dari berbakti kita kepada kedua orang tua. Makanya kita di dunia itu jangan terlalu santai-santai, karena ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah di akhirat. Karena Sayyidina Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan ibu kita Ibu Hawa itu asalnya tempat tinggalnya adalah di surga. Kita sebagai anak cucunya Nabi Adam dan Siti Hawa, tempat tinggal kita sebenarnya di surga, bukan di dunia. Makanya di dunia itu jangan senang-senang, jangan santai-santai, karena ini bukan tempat tinggal kita. Sebagai penutup, ada satu cerita. Dulu ada seorang laki-laki yang punya harta yang sangat banyak, terkenal sangat kaya. Suatu hari, laki-laki ini menyiapkan makanan yang sangat enak untuk keluarganya.
makanan, minuman untuk keluarganya. Sedangkan laki-laki ini duduk di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya. Sedangkan anak-anaknya, istri-istrinya, siapa-siapanya itu mengelilingi sambil makan yang enak-enak, minum yang enak-enak, yang lezat-lezat. Kemudian laki-laki ini berkata kepada anak-anaknya dan istri-istrinya itu, silakan kalian menikmati apa yang sudah saya siapkan. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka menikmati makanan itu, tiba-tiba datang malaikat maut yang menjelma jadi seorang laki-laki yang miskin. Kemudian mengetuk pintu rumahnya, ketok ketok tok tok tok. Akhirnya anak-anaknya keluar untuk menemui laki-laki itu, tapi anaknya tidak tahu. Ada apa? Apa butuhmu? Panggil itu tuanmu itu, saya butuh sama dia. Kemudian anak ini berkata, masa tuanku yang sangat mulia seperti itu harus menemuimu orang yang sangat miskin seperti ini? Hanya sudah kamu keluar gitu. Keluar akhirnya. Akhirnya apa? Orang ini mengetuk-ketuk lagi tapi dengan sangat keras sekali. Tambah lebih ganas lagi. Tak 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 tak. Kemudian langsung bilang, saya malaikat maut. Akhirnya ketakutan semuanya. Semuanya ketakutan. Akhirnya apa? Malaikat maut ini akhirnya langsung datang menemui laki-laki ini, dan kemudian laki-laki ini berkata kepada harta-harta dan anak-anaknya, la'anakallahu min mal. Sungguh engkau termasuk orang yang dilaknati oleh Allah, wahai hartaku. Kamu ini tidak ada manfaatnya. Engkau menyibukkanku untuk tidak beribadah kepada Allah, kata laki-laki ini. Kemudian akhirnya harta ini bisa bicara dengan laki-laki ini. Jangan engkau mencela aku, jangan engkau menghina aku, jangan engkau mengumpat aku. Engkau memang punya banyak harta, tapi hartamu tidak engkau gunakan untuk kebaikan, justru engkau gunakan untuk keburukan. Maka jangan sampai engkau mencela aku. Sehingga kemudian laki-laki ini dicabut nyawanya oleh malaikat maut, malaikat Israel, dan kemudian dia pergi malaikat maut ini. Dalam keadaan apa? Laki-laki ini dalam keadaan mati yang mengenaskan disebabkan karena bergelimpang harta, dan hartanya tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya. Itu satu gambaran betapa memang kita hidup di dunia bukan untuk selama-lamanya, karena dunia bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah di surga. Amin ya rabbal alamin. Dari sini ada yang mau tanya? Silakan. Ini masih kurang 2 hadis. Hari Sabtu ini hadis yang ke-41. Kemudian yang hadis yang penutup 42, nanti insya Allah akan saya cari hari yang lain sekaligus acara penutupan dan hataman kitab. Gitu. Jadi nanti hari Minggu sudah mulai kajian fikih bab puasa. Kemudian nanti Senin, Selasa itu juga kajian fikih puasa. Kemudian Rabu, Kamis itu nanti yang dikaji adalah mengenal lebih dekat Sayyidah Fatimah, khusus Rabu Kamis. Jadi Sabtu, Ahad, Senin, Selasa itu fikih semuanya dikebut untuk kebutuhan puasa ini, biar tahu hukum-hukum puasa, kesunahan-kesunahan puasa, kemakruhan-kemakruhan puasa, kemudian apalagi yang membatalkan puasa, biar pada saat kita puasa kita sudah tahu ilmunya, tidak usah tanya-tanya gitu. Ada yang mau tanya silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.